Benyamin 1308220025. Saya ingin membawakan video tentang teori humanistik. Adapun tokoh pengembangan dari teori humanistik yaitu Abraham Maslow, lahir pada 1908 sampai 1970. Ia dikenal sebagai ahli jiwa dari Amerika Serikat yang terkemuka dalam bidang psikologi humanistik. Karya-karyanya sangat berpengaruh dalam ilmu pengetahuan demografi. Salah satunya yang populer yang dikembangkannya adalah teori hierarki kebutuhan manusia, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok agar manusia dapat mencapai potensi yang tinggi. Lalu ia menikah muda dan melanjutkan studinya di Universitas Wisconsin. Maslow adalah seorang psikolog dari Amerika dan juga pendiri dari psikologi humanistik. Ia dikenal dengan teori hierarki kebutuhan manusia, yaitu manusia termotivasi dan memiliki kebutuhan mereka secara berjenjang dan berangsur-angsur. Ia juga merupakan tokoh dari psikologi humanistik yang menjelaskan betapa pentingnya potensi dan kebutuhan pertumbuhan manusia. Maslow juga percaya bahwa manusia itu termotivasi dan memenuhi kebutuhan mereka secara berjenjang dan berkala, dimulai dari kebutuhan fisiologi, keamanan, hingga kebutuhan tertinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Dan yang kedua, adapun hakikat manusia menurut teori konseling humanistik, yaitu konseling humanistik menekankan pada kebebasan potensi manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri. Konseling humanistik juga menekankan pada pemahaman tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki kontrol atas kehidupannya sendiri. Manusia bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pribadinya. Pendekatan ini memandang manusia sebagai individu sadar, mandiri, dan aktif dalam menentukan arah hidupnya, dan dengan asumsi bahwasannya manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan hidupnya dan cara mencapainya. Humanistik mengakui kekuatan dan potensi manusia sebagai makhluk penentu diri sendiri. Adapun konsep dasar dari teori pendekatan humanistik diantara lain yaitu manusia memiliki berbagai kebutuhan hierarki, yaitu diantaranya adalah kebutuhan fisiologis seperti contohnya adalah makan, minum, tempat tinggal yang layak, serta pakaian, termasuk dalam kebutuhan fisiologis. Dan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, yaitu manusia membutuhkan rasa aman untuk bertahan hidup di lingkungannya masing-masing serta jauh dari ancaman dan bahaya. Dan yang ketiga
permasalahan. Yang pertama, adanya kesulitan terhadap mengambil keputusan. Individu cenderung sulit dalam mengambil keputusan yang akan dipilih untuk suatu hari nanti. Dan yang kedua, adapun ketergantungan terhadap orang lain. Individu cenderung memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap orang lain. Ia juga tidak bisa mengambil keputusan yang ada di dirinya sendiri serta terlalu mengandalkan adanya orang lain. Dan yang ketiga, adapun kehilangan makna hidup. Jadi manusia yang tidak sehat pribadinya yaitu manusia yang memiliki kesulitan terhadap memaknai suatu kejadian-kejadian yang ada pada diri sendiri. Dan yang kelima, adapun tujuan konseling humanistik yang pertama adalah membantu klien mencapai keberadaan yang otentik dan menyadari adanya potensi diri dari kemampuan serta memiliki kesadaran untuk membuka diri dan bertindak sesuai dengan kemampuannya. Keotentikan ini dianggap sebagai prioritas utama dalam psikoterapi dan merupakan nilai eksistensial yang fundamental. Keberadaan yang otentik ini mencakup 3 karakteristik penting, yaitu yang pertama, menyadari sepenuhnya dengan keadaan yang sekarang, dan yang kedua adalah memilih bagaimana hidup pada saat sekarang ini, dan yang ketiga yaitu memiliki dan memikul tanggung jawab untuk memilih. Dan yang keenam, adapun peran dan fungsi konselor menurut teori humanistik, yaitu konselor berperan sebagai fasilitator dan tidak memberikan solusi secara langsung, membantu klien memahami diri mereka sendiri dan potensi-potensi unik yang dimiliki klien, memfasilitasi klien untuk menjelajahi potensi yang ada di dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri mereka, serta menghargai keputusan klien dan memberikan arahan berdasarkan potensi mereka itu sendiri. Konselor ada tahap orientasi dan eksplorasi, yaitu pada tahap ini merupakan tahap awal dalam konseling kelompok, di mana para anggota mendapatkan pemahaman pada konsep tersebut dan bertujuan untuk memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi harapan dan tujuan individu mereka masing-masing. Pada tahap ini, tujuan kelompok dalam keseluruhan ditentukan dan peran tanggung jawabnya individu di dalam kelompok diperjelas dan fondasi untuk kerjasama dan kolaborasi di masa depan yang akan datang. Yang ketiga, ada tahap transisi, di mana tahap ini kelompok melewati periode penyesuaian dan mengatasi berbagai keraguan serta konflik antar anggota. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok. Dan yang keempat, ada tahap kerja, merupakan tahap inti dari konseling kelompok, di mana para anggota secara aktif terlibat dalam prosesi eksplorasi masalah dan penemuan solusi melalui teknik role playing. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan dan potensi diri, meningkatkan optimisme dan kepercayaan diri, serta penguatan rasa kebersamaan. Teknik yang spesifik konseling humanistik. Yang pertama adalah teknik rapport, yaitu teknik yang bertujuan untuk membuat pendekatan dan hubungan yang lancar dan baik dengan konseli agar selama prosesi terapi dapat berlangsung secara lancar. Yang kedua adalah teknik klarifikasi,